Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Bahkan lebih daripada itu, kita berikan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya saudara. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala kita dan kita saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang baik. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Kau menuntun langkah kami Tuhan, terus berada dalam rencana dan rancangan-Mu yang ajaib.
Benar Bapa, kami berserah penuh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini, pagi yang indah. Engkau sudah memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau sudah memberi kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Karena setiap tarik nafas kami Tuhan, ada Engkau di situ Tuhan. Ada berkat-Mu tercurah di tempat nafas-nafas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah datang Tuhan untuk beribadah bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan Kau memberkati juga saudara kami, teman-teman kami yang lain, baik mereka yang masih di rumah, baik yang dalam perjalanan. Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi mereka Bapa, sampai tiba di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk buat mereka yang sakit juga Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan kesembuhan sempurna segera juga Tuhan. Dia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kekuatan daripada Tuhanlah yang menyertai, memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berlibur Tuhan, baik mereka dalam perjalanan, baik mereka yang sudah sampai di tempat tujuan juga Tuhan sama terus menyertai mereka dan memberkati mereka. Dan pada akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Taruh hamba-Mu jauh-jauh di belakang kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus bukan hamba-Mu lagi, tapi Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang mengungkapkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Cerlang Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus Engkau mengurapi juga setiap hati, setiap kami yang mendengar juga Tuhan, dapat menangkap setiap benih firman di tabur itu Tuhan. Dan kami percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Benih firman itu menjadi bekal bagi hidup kami, bekal bagi masa depan kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berbicaralah Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada akhirnya juga kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan, baik pelayan mesbah Tuhan, singer pemuji Tuhan Yesus, WL, pemain musik Tuhan Yesus, multimedia juga soundman Tuhan, bahkan semua yang mengambil bagian juga Tuhan, baik juga video juga Tuhan Yesus, semua apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar seolah-olah mereka mengerjakannya serius untuk Tuhan Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pagi ini, dan kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Saudara, mari tos kanan kiri kita katakan, ayo bersuka cita lebih lagi. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan, sebab dia Tuhan yang baik. Amin, haleluya. Tercurah bagiku.
rumah tanggamu. Mari nyatakan ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus paling baik. Terima kasih
Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tuhan hanya butuh hidup kita, butuh pujian kita bagi Dia. Hanya itu saja, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan, disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan segala kerendahan hati, mari bawa hidupmu, hatimu menjadi bejana yang indah. Katakan, Tuhan, Engkau sujud di hadapan-Mu. Engkau yang membentuk aku. Jadikan aku menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Yang retak, Tuhan, Engkau perbaiki menjadi indah. Haleluya. Thank you, Jesus. Hanya sujud dan terima kasih kami, Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Kasih Tuhan sungguh
Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Sepanjang tahun Engkau telah memberkati kami, menyertai keberadaan hidup kami, Tuhan Yesus. Ada banyak yang telah kita lalui, Tuhan, tapi kami tahu Kau tetap bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Pujian kami ini menjadi ucapan syukur kami, Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami bukanlah siapa-siapa di luar Engkau, Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang paling baik, Allah Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus. Melebihi apapun, Tuhan Yesus. Karena Engkau mau mati bagi dosa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan Yesus. Mari Bapak, ambil alih ibadah ini, Tuhan Yesus. Ambil alih hamba-Mu, Tuhan. Sehingga apapun yang Engkau mau sampaikan, Tuhan, semua adalah isi hati-Mu. Engkau mau berbicara dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami semua, Tuhan, boleh duduk diam, mendengarkan, menerima, dan menjadi pelaku firman, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Selalu luar biasa, betul? Kenapa luar biasa? Karena Yesus ya Luar biasa. luar biasa ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, maka hidup kita luar biasa ya. Nah, hari ini ibadah hari ini judulnya apa? Ebenezer ya, Ebenezer. Apa itu Ebenezer? Sampai di sini Tuhan masih menolong atau bersama kita ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang Ebenezer ya. Nah, kita kan memang sudah tiba di ujung tahun ya. Dan di ujung tahun ini ada yang penuh dengan ucapan syukur, betul ya? Ada banyak berkat-berkat. Tapi ada juga yang penuh dengan air mata, ya, banyak sekali tantangan hidup, ya. Dan saya percaya bahwa 365 hari, setiap hari kita pasti mengalami proses, betul? Apa proses yang paling melelahkan? Apa proses yang paling melelahkan? Halo? Hah? Menunggu. Apa lagi? Apa proses yang paling melelahkan? Coba, ayo Bapak Ibu. Latihan. Hah? Latihan. Latihan. Kalau proses hidup yang paling melelahkan apa? Berjuang, ya, berjuang. Berjuang apa? Kerja? Kerja? Melelahkan? Enggak lah ya, kalau kerja itu masih bisa diatasi, betul? Ya, yang paling melelahkan itu adalah berjuang atas diri sendiri. Ya, berjuang atas semua keberadaan kita yang masih banyak keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, betul nggak? Ya kan? Nah, itu yang paling melelahkan sebenarnya. Ya, nah, tapi coba kita lihat ya, perjalanan kita ini kan sudah sampai di 350 berapa hari ini? 53 hari ya, betul ya? Nah, coba kita hitung mundur ya. Apa momen rohani yang Bapak Ibu dapatkan sepanjang tahun ini? Ya, coba kita renungkan ya. Kita tanya. Terus kemudian kalau kita mau lihat lebih jauh lagi sampai ke umur ya.
Ada yang umur 40, ya, 30, 20, 53, 60, 56, betul nggak? Ya kan? Coba direnungkan lagi, bagaimana saya bisa sampai di titik ini? Nah, kan gitu ya, kan kita harus merenungkan, betul? Karena akhir tahun ini, ya. Nah, jadi firman Tuhan saat ini memberi satu jawaban yang sangat dalam, yaitu apa? Sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Siapa yang merasa bahwa Tuhan masih menolong hidupnya? Masih? Amin? Amin ya. Nah, jadi inilah yang Alkitab sebut namanya Ebenezer, ya. Sebut namanya Ebenezer. Next slide. Mari kita baca di 1 Samuel 7 ayat 12 ya. Kebaca ya ini ya. Baca ya. Slide saya cuma sedikit ya, cuma 5-6 slide gambarnya ya. Tapi kita akan bahas tentang Ebenezer ya. 1, 2, 3 baca sama-sama. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Oke. Nah, jadi sejak zaman dahulu manusia itu sering sekali buat tugu, betul? Suka bikin monumen. Ya. Nah, monumen itu apa sih? Monumen itu adalah sebuah peringatan, ya, peringatan. Jadi peringatan untuk apa? Ya, untuk kita bisa tahu oh ke depannya apa lagi. Ya, ada orang juga suka jalan terus kemudian kasih tanda bahwa dia sudah sampai di mana, betul? Ya, seperti itu. Nah, contoh apa lagi yang kita lihat di Alkitab? Waktu bangsa Israel itu berhasil menyeberangi Sungai Yordan, itu Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang, betul ya? Dari setiap suku Israel, kemudian memerintahkan mereka itu untuk mengambil batu. Ya, kita baca ya Yosua 4 ayat 7. Mungkin buka Alkitab aja ya, Yosua 4 ayat 7. Tapi saya bacakan saja. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi waktu bangsa Israel itu dibawa keluar dan terjadi ada dibelahnya laut dan lain sebagainya itu ya. Nah, Allah itu mau memberikan sebuah peringatan bahwa generasi selanjutnya harus mengingat bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan mereka. Ya. Nah, itu apakah batunya masih ada? Masih. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, itu masih ada batunya ya, sebagai batu peringatan. Ya, bahwa orang Israel itu tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa melewati sesuatu, ya. Nah, kalau di Indonesia ada tugu nggak? Tugu peringatan nggak? Banyak dong ya. Monas. Monas itu melambangkan apa? Monas. Monas itu melambangkan kemerdekaan, ya, kejayaan. Makanya kalau Bapak Ibu naik ke Monas, pernah naik ke Monas ya? Pernah ya? Nah, di situ ada cerita tentang perjuangan, ya, ada perjuangan. Nah, kenapa Monas itu ada emas lapisannya? Kan itu melambangkan bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah bersinar, ya, sudah mencapai ke arah itu. Nah, terus kemudian kita juga ada lihat namanya Tugu Proklamasi, betul? Ya, di mana Soekarno-Hatta berdiri di atas untuk bicara tentang teks proklamasi Indonesia, ya. Nah, demikian juga, ya, saat Samuel ia mengambil sebuah batu dan menamainya apa? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Nah, kenapa bahwa Samuel mengambil batu, ya? Apa yang dialami bangsa Israel? Mungkin kita sedikit tentang sejarah, ya. Jadi bangsa Israel itu mengalami yang namanya 3 penderitaan yang luar biasa sebelum sampai ke kata Ebenezer ini, di mana mereka itu ditindas oleh bangsa Filistin, ya. Nah, penindasan itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu menyembah berhala. Ya, perjalanan mereka itu bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak percaya Tuhan. Maka malah apa? Menyembah berhala.
Sehingga bangsa Israel diizinkan Tuhan saat itu kalah dari bangsa Filistin. Bahkan berapa ribu orang yang meninggal? 4.000 orang tewas karena peperangan melawan apa? Bangsa Filistin itu. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 4 ayat 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi di situ itu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu tegar tengkuknya ya, mengalami sudah susah, sudah apa segala macam, tapi tetap ketuhannya bukan yang benar-benar dari hati ya. Dan banyak sekali mereka juga punya pemahaman yang salah, karena mereka merasa begini, saat sudah keluar kan dapat 12 batu ya pada saat itu. Setelah itu mereka keluar, mereka kan bawa tabut perjanjian tuh. Mereka merasa bahwa dengan adanya tabut perjanjian itu mereka pasti selalu menang ya. Mereka merasa bahwa kita memegang sesuatu yang ada simbolik Tuhan, itu pasti apa? Menang, seperti itu ya. Nah, kita kan juga sama hari-hari seperti ini ya sekarang ini, betul? Kita suka merasa bahwa kalau saya pakai salib nanti Dracula nggak mau dekat gitu ya. Itu kan apa mistisnya gitu ya. Atau pakai salib udah rasanya seperti gimana gitu ya. Atau di rumah pasang segala macam gitu ya. Sudah merasa udah pasti kita punya Tuhan gitu. Ya, berapa sering kita, atau juga simbolik-simbolik lah yang kita kerjakan yang membuat kita itu hanya bermain ketuhanan itu seperti agama yang ada di dalam otak kita saja. Nah, itu berbahaya sekali ya. Nah, jadi kalau kehadiran Allah ditandai dengan benda-benda ya, itu membuat seseorang itu menjadi tidak benar-benar ada Tuhannya ya. Nah, jadi makanya kalau kita perhatikan lagi ya di 1 sampai 4 sampai 10 saya nggak bacain ya. Waktu mereka bawa tabut Tuhan ya dari Silo ya, bangsa Israel itu kalah atas bangsa Filistin. Bahkan kalahnya lebih jauh lagi, 30.000. Ngeri ya. Tadi 4.000, sekarang apa? 30.000 pasukan yang berjalan kaki kalah. Sampai akhirnya apa? Tabutnya disita. Ya, dibawakan sama orang bangsa Filistin, betul? Berapa tahun? Lama ya. 1 Samuel 7 ayat 2 mengatakan begini. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Ya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bayangin. Mereka itu sebenarnya itu kan diizinkan Tuhan sebenarnya, ya kan? Mereka itu memberhalakan sesuatu, Tuhan kasih izin supaya itu diambil, supaya apa? Hati yang berbalik, tapi nggak berbalik. 20 tahun ngeluh, 20 tahun hidup dalam kecemasan, 20 tahun hidup dalam situasi yang seakan-akan bagaimana gitu ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat sama-sama kehidupan kita hari-hari ini, ya. Betapa seringnya kita ini menghadapi situasi apapun, kita rasa sudah menjadi orang Kristen, tapi kemudian kita masih hidup dalam kecemasan demi kecemasan, ketakutan demi ketakutan, betul? Tidak pernah bisa keluar, betul? Ya, kenapa? Karena kita masih memegang kepada yang namanya Taurat, tabut, ya, seperti itu. Kita merasa bahwa udah kita ini sudah mengerti benar tentang Tuhan, tapi cuma hanya di mana? Hanya sampai di otak, belum sampai ke rema, masih sampai letter look gitu ya. Nah, itulah yang terjadi saat itu kepada bangsa Israel, ya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka? Jadi waktu mereka itu sudah mengalami keputusasaan yang begitu luar biasa saat itu ya, mereka itu benar-benar datang kepada Tuhan, berlutut, ya, bahkan sudah menaikkan abu, ya, untuk bilang saya tidak bisa tanpa Tuhan saat itu, ya. Samuel mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh apa? Bertobat. Ya, nah jadi waktu kita bangsa Israel itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, malah lagi sungguh-sungguhnya bangsa Filistin nyerang. Nah, gimana tuh? Kan sering juga ya kejadian kita kan, kita udah mengalami situasi gak baik ya, udah berat gitu ya,
terus tiba-tiba lagi nyari Tuhan, masalah datang lebih besar. Coba gimana? Apa yang terjadi? Apakah kita lari seperti pengecut? Atau kita menyembunyikan diri lagi? Apa yang kita lakukan harusnya? Ya? Nah, harusnya kita datang minta pertolongan. Jadi di tengah situasi yang mencekam, Samuel dan bangsa Israel terus berseru, harusnya begitu. Saat ada situasi yang tidak baik, tetaplah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan apa? Berkenan terhadap doa mereka saat itu. Ya, nah oke, next slide. Ya, mungkin kita baca 1 Samuel 7 ayat 10 ya, sebelum kesini. Sebelumnya ya, kita bicara tentang 1 Samuel 7 ayat 10. Boleh dibaca? Atau mungkin Jerry mau bantu saya baca 1 Samuel 7 ayat 10. 1 Samuel Pakai pasal mic 7. bisa? Karena direkam ya. Bisa mic-nya jalan? Kita jalan. Mic-nya nggak jalan ya? Nggak nyala. Oke, pakai mic saya kalau gitu. Nih. 1 Samuel 1 Samuel pasal 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita baca sama-sama ya sekali lagi ya. 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi yang membuat mereka terpukul kalah siapa? Tuhan. Tuhan yang menggunturkan, membuat mereka jadi lemah sehingga mereka menjadi apa? Kalah ya. Nah, jadi Tuhan itu mengaruniakan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel sehingga bangsa Filistin itu takluk kepada Israel. Nah, bahkan kota-kota yang diambil Filistin dari orang Israel itu ya nanti kita baca di Samuel 7 ayat 3 sampai dengan 14 itu ya. Mulai dari Ekron sampai Gad itu kembali ke tangan bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan menolong kita itu tidak setengah-setengah. Katakan ke sebelah-sebelahnya ya. Kalau Tuhan menolong Anda, Tuhan itu tidak setengah-setengah. Ya, Tuhan menolong itu sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Oke. Nah, jadi di sini itu yang kita harus bisa melihat. Makanya kenapa Samuel akhirnya mengambil sebuah batu ya dan meletakkan di tempat bersejarah itu, ia menamakannya namanya apa? Ebenezer. Ya, ada sebuah tonggak. Ya. Nah, Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang ini. Ya, Tuhan terus menolong kita. Yuk katakan kepada diri kita masing-masing, sampai hari ini. sampai hari ini Tuhan masih menolong saya. masih menolong. Amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita ya. Oke. Nah, jadi saat tujuan Samuel itu mendirikan batu peringatan Ebenezer itu adalah untuk menolong umat selanjutnya. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi tiang Anda setiap hari. Tapi tiang itu nanti Anda harus ceritakanlah, beritakanlah kepada siapa? Kepada generasi-generasi Anda selanjutnya, punya anak, punya saudara, punya teman, punya siapapun, ya. Beritakanlah bahwa sebuah tonggak ini, Tuhan pernah nolong saya loh. Bisa ngerti maksudnya? Tuhan pernah menolong saya, ya. Nah, jadi saat ada hukuman dan saat tangan Tuhan atas mereka, tujuan ini sebenarnya Tuhan itu untuk menolong supaya perjalanan iman kita itu terus, ya, seperti itu. Nah, jadi pengampunan dan anugerah keselamatan saya tuliskan
bahwa tetap disediakan bagi kita yang mau berbalik kepadanya. Ya, jadi hari-hari ini ada nggak masalah-masalah kita yang belum selesai? Ya, 2025 sudah berkutat, sudah sudah berperang seakan-akan bagaimana, betul? Ya, banting tulang, banting kaki, banting segalanya gitu ya. Tapi gak selesai gitu ya. Ada juga mungkin mendekat sama Tuhan, tapi masalah tambah besar, hanya nyerah gitu. Nah, ada nggak seperti itu ya? Nah, coba ya kita lihat kembali perjalanan hidup kita. Ya, betapa sering kita tidak datang kepada Tuhan. Nah, makna Ibrani daripada Ebenezer, ya, oke? Itu ada dua kata, Eben sama Hezer, ya. Eben itu adalah bicara batu penanda, ya, atau memorial, atau pengingat bahwa ini adalah sesuatu yang keras. Maka saya tulis di situ, kesulitan akibat kedegilan manusia. Anda harus ingat bahwa hidup Anda nggak akan susah kalau apa? Nah, Hazernya, jangan Ebennya. Jadi kalau Anda batu, jangan bilang sama sebelah, jangan jadi batu. Jangan batu lo gitu ya. Otaknya jangan batu, ya. Jangan jadi batu. Kalau otak sudah jadi batu, gak bisa dirubah. Terlalu keras kepala. Makanya disebut keras kepala, jadi beton. Nah, bahaya kan gitu ya. Nah, Ebennya harus ada Hazernya, ya. Hazer itu apa? Pertolongan yang kuat, pertolongan yang aktif, pertolongan yang menyelamatkan. Dan itu cuma hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan, bukan kita. Jadi hari-hari ini jangan jadi Ebennya, jadi Hazer juga, ya. Nah, Ebennya perlu nggak? Perlu, supaya tahu, dulu saya batu. Nah, setelah saya menerima Hazer ini, nah ini udah saya tinggalkan, tapi ini menjadi sebuah tonggak sejarah, saya nggak akan balik lagi ke tonggak itu. Bisa mengerti maksudnya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi saya tulis di situ di Mazmur 121 ayat 2, ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kan Dia yang menjadikan segala sesuatu, langit, bumi, betul? Berarti segala sesuatu ini ciptaan siapa? Ciptaan Bapa. Jadi siapa bisa menolong kita? Ya pasti Tuhan, gak ada yang lain. Nah, kalau kita mengandalkan seluruh akal budi pikiran kita, ya kita penuh dengan segala boundaries atau batasan atau hal-hal yang kita cuma hanya bisa pahami secara akal budi kita yang sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, jadi hari ini mari Bapak Ibu di penghujung tahun ini, ya, adakah Ebenezer kita? Ya. 2025 Ebenezer kita itu apa? Ya. Nah, Ebenezer itu tanda monumen bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa sampai sejauh ini. Gak ada Tuhan, gak bisa sejauh ini. Nah, next slide. Saya kasih ilustrasi ada 2, ya. Next slide. Nah, ini gini. Kalau ada seorang yang lagi berenang selamat dari badai, gitu ya. Nah, dia selamatnya karena apa? Hah? Karena ditolong, betul. Bukan karena dia perenang hebat, betul. Dia mau perenang hebat, dia mau apapun, kalau nggak ada yang nolong kakak dia nggak bisa. Nah, jadi hari ini sama Bapak Ibu. Anda mungkin orang hebat, Anda jago, dan punya segala hal. Anda mungkin sudah luar biasa lah, gitu ya hidupnya ya, betul? Tapi tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Karena hanya Tuhan yang mampu. Harus ada penolongnya. Harus ada tangan menarik dia, entah ke perahu, ke pantai, atau dia udah ngos-ngosan di pantai, terus ada kasih napas buatan kali, ya, harus kasih dia makan dan lain sebagainya, harus ada yang nolong, ya. Nah, jadi ayo kita katakan begini lagi ya, satu kali lagi ya. Aku sampai di sini. Karena ada yang nolong.
Siapa? Tuhan Yesus. Aku sampai di sini karena ada yang menolong. Amin ya. Nah, jadi kita sampai di sini karena ada Tuhan yang menolong kita. Kita sampai di sini, maka tadi lagunya ya, terpujilah Tuhan Yesus ya. Betul. Ditinggikan di atas pujian. Harus apa? Dari apa? Lubuk hatiku. Harus bisa sujud dan berterima kasih. Saya kalau setiap nyanyi lagu ini saya pasti nangis. Kenapa? Karena saya nggak sanggup. Saya rasa Tuhan itu terlalu baik buat saya. Karena siapa seorang Petrus Celang gitu. Waktu saya melihat kehidupan saya ya, dari saya kecil minder, terus diangkat Tuhan, punya usaha, jatuh bangkrut, kemudian bangkit lagi, bangkrut lagi, ngalami lagi situasi buruk, dari yang tidak punya apa-apa sampai Tuhan angkat sampai hari ini. Enggak, bukan karena saya. Mungkin saya punya kepintaran, tapi kalau bukan Tuhan yang membukakan jalan keadaan. Ya. Nah, ilustrasi yang kedua adalah kita lihat anak kecil, betul? Anak kecil itu kan selalu merasa bahwa dia bisa jalan sendiri, betul? Tapi dia tidak tahu bahwa di belakang ada bapaknya, megangin, ya, nahanin supaya jangan jatuh. Kalau jatuh dibalut lukanya, betul? Kalau nangis dikasih tahu, kamu masih bisa, didorong. Nah, betapa sering kita ini lupa. Kita nggak punya Ebenezer. Kita rasa kita mampu. Ya, Hazernya aja mungkin nggak ada, nah bahaya kan. Jadi jangan kepala batu. Ya, jadi ayo, Tuhan itu selalu menopang langkah kita tanpa kita sadari. Mau seberapa sulit pun hidup kita, betul? Mau berapapun perjalanan kita, ingat Tuhan selalu menolong kita. Ya, di akhir tahun ini, khotbah ini, saya percaya bahwa kalau kita pegang firman yang ada dan kita pegang, oh Tuhan, saya perlu Ebenezer, maka nanti ke depan Bapak Ibu akan bisa berjalan dengan sangat baik bersama dengan Tuhan, betul? Ya, next slide. Next. Nah, so Ebenezer itu apa? Ebenezer itu harus ada di setiap hari kehidupan kita. Ya, saya bagi ada 4. Pertama adalah dari segi leadership atau keprofesionalan hidup kita. Ya, saya tuliskan Amsal 16 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin hari ini juga, entah engkau pemimpin kekristenan, engkau pemimpin di sekuler, ingat bahwa sumber daripada keberhasilan, kesadaran ini penting. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi pemimpin yang nggak punya Ebenezer itu adalah pemimpin yang nantinya gampang sombong. Ya, dan ada juga takut kehilangan posisi. Ya, mengandalkan diri sendiri. Itu yang tidak punya Ebenezer. Tapi kalau yang punya Ebenezer gimana? Ya pasti dia akan rendah hati. Ya, pemimpin yang selalu ingat, oh saya begini, sekarang saya begitu ya. Dia selalu akan rendah hati. Dan kalau mengalami tekanan gimana? Pasti stabil. Kenapa? Dia tahu, saya sudah pernah melewati yang lebih sulit. Sekarang kalau ada sulit lagi, ya tetap ada Tuhan kok. Jadi dia akan stabil mengalami apa? Tekanan itu dia stabil. Dia tidak akan gampang marah. Dia tetap akan baik, ya. Dan pasti akan memimpin dengan hikmat. Bukan karena saya, ya, tapi karena Tuhan. Orang yang punya hikmat kan pasti bukan karena saya, tapi karena apa? Karena Tuhan. Ya. Yang kedua adalah family, ya, di dalam keluarga. Nah, kalau kita punya tonggak-tonggak hal-hal yang mungkin ribut-ribut kemudian baik lagi, ribut-ribut kemudian ada terjadi konsolidasi,
ada terjadi hal-hal yang akhirnya bisa membaik lagi dalam keluarga. Betul? Itu kan karena Tuhan. Ya. Nah, Mazmur 127 ayat 1 mengatakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jadi waktu keluarga kita masih bisa bertahan, ya, itu pasti karena Tuhan. Ya, dalam rumah tangga pasti ada konflik, betul? Pasti, ya, karena dari dua orang berbeda. Kita udah bahas tentang keluarga selama 3 bulan lalu, betul? Ya, dua orang berbeda, kehidupan berbeda, segala macam berbeda, ya. Dan keluarga itu juga pasti tidak selalu kuat. Mau sekuat-kuatnya kita, pasti juga kita akan bilang Tuhan saya nggak kuat, betul? Tapi bagaimana kita bisa kuat? Karena kita tahu ada tangan Tuhan, ya. Dan karena ada Tuhan yang selalu menopang, ya. Nah, aplikasi yang keempat adalah di marketplace, ya. Kenapa saya tulis 4 hal ini? Karena inilah yang kita hadapi di setiap hari kita, ya. Di marketplace itu juga bekerja keras itu benar nggak? Benar, ya. Berpikir strategis itu baik nggak? Baik, ya. Tapi kita harus selalu ingat bahwa bukan karena saya bekerja keras dan karena strategik saya, tapi kita harus mengingat bahwa sumber segala sesuatu dari Tuhan, ya. Makanya Ulangan 8 ayat 18 mengatakan begini. Engkau harus ingat kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saya, Bapak Ibu semua, ingatlah kepada Tuhan, Bapa kita, karena Dialah, Bapalah yang memberikan pada kita apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan karena kita, ya. Nah, jadi Ebenezer itu karena kita tahu dari Tuhan, membuat kita menghadapi situasi-situasi kita nggak panik. Ya, 2026 katanya lagi gimana, betul? Jangan panik, Ebenezer. Oke? Sukses tapi nggak sombong. Ya. Nah, orang mengalami situasi buruk, kita enggak. Tapi kita bilang karena Tuhan, bukan karena saya, gitu ya. Dan kalaupun kita mengalami kegagalan, orderan nggak nyampe nih, nyampe cuma sekian persen, nggak apa-apa, ya. Terus kita lakukan, ya. Gagal tapi nggak putus asa. Bisa jadi keadaan lagi baik, kerjanya cuma perlu 20%. Kerjaan lagi nggak baik, mungkin kita perlu 3 kali lipat. Mungkin kita belum pernah mengekstrak diri kita lebih baik, betul? Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu supaya kita itu bisa apa? Kayak karet, atau karet. Karet itu kalau tidak di stretching, ada gunanya karet? Nggak bisa, ya nggak ada gunanya. Tapi dia justru stretching, diikat supaya bisa mengikat lebih banyak, betul? Ini karet hebat, stretchingnya hebat. Coba kalau karetnya itu juga kaku, gimana? Gak ada gunanya juga. Ya, sama dengan diri kita. Ya, kita ini juga kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita itu besar. Tapi kapasitas ini bisa besar jika kita terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan apa? Kapasitas itu balik lagi. Ya, kita nggak bisa menggunakan kapasitas yang kecil. Kita perlu kapasitas dari Tuhan. Karena Tuhan yang membukakan hikmat sehingga kapasitas kita menjadi besar. Ya. Nah, untuk anak-anak muda, ya. Anak-anak muda. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6, ya. Kita baca, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi buat anak-anak muda, kehidupan kita anak muda, ya. Kalau kita masih berdiri hari ini gak hancur karena tekanan, kalau kita masih punya harapan, ingat baik-baik, karena Tuhan yang menolong kita. Jadi hari ini harus ada Ebenezer, ya, di setiap kehidupan kita. Ebennya adalah tongkat, Hezernya adalah kita tahu harus ada Tuhan. Ya,
Nah, bagaimana kita sudah belajar tentang kehidupan perjalanan bangsa Israel. Mereka itu sangat-sangat sulit saat mereka mengandalkan kekuatan pikiran mereka. Waktu mereka mau dekat Tuhan, itu pun mengalami situasi seperti seakan-akan Tuhan mau meninggalkan mereka. Betul? Tetapi jika kita punya iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan sepenuh-penuh hati kita, ingat, Tuhan itu tidak jauh dari doa kita. Bahkan Dia ada di dalam kita. Kenapa? Saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita dipersatukan di dalam Dia. Dia di dalam kita. Artinya apa? Artinya Tuhan ada di mana? Di dalam kita. Kita di dalam Dia. Nah, untuk seperti itu, apakah anak-anak Tuhan harus khawatir lagi hidupnya? Harusnya enggak. Asal kita mengerti, kita paham, kita tahu, dan kita percaya bahwa Allah Bapa yang boleh kita panggil sebagai Bapa, Dialah yang terus akan memelihara keberadaan kita. Oke, next slide. Udah habis, cepat ya. Ya, memang kita hari ini tidak panjang lebar ya, karena akhir tahun juga ya. Tapi saya berharap bahwa dengan firman yang kita sampaikan hari ini, Bapak Ibu bisa melihat sesuatu ya, untuk belajar lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mungkin pemusik boleh maju ke depan. Kita nyanyi lagu Terpujilah Tuhan ya. Terpujilah, pelan aja ya. Bapak Ibu merasakan Tuhan baik? Amin. Sangat baik? Sangat baik. Sungguh amat baik? Sungguh amat Iya, Tuhan memang baik. Ya, katakan ke sebelahnya, Tuhan baik. baik. Tuhan Yesus baik. Ya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, tiap hari bangunlah hidup kita itu dengan penuh ucapan syukur. Jangan melihat masalah, ya. Masalah boleh ada, tapi Tuhan lebih besar daripada masalah. Oke, tidak ada yang bisa mengalahkan Bapa yang sudah memelihara keberadaan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Yuk, kita nyanyi lagi ini ya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita angkat hati kita ke Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Biarlah musik berjalan, Bapak Ibu ambil waktu berdoa, punya waktu dengan Tuhan. Lihat sepanjang tahun ini apa Ebenezer yang Anda bisa taruh dalam hati kita masing-masing.
Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, atau mungkin keputusasaan kita membuat kita mau semakin menjauh dari Tuhan. Tapi mari hari ini katakan pada Tuhan, Bapa, aku tahu saat aku mau dengan sungguh-sungguh bertobat datang di hadapan Engkau Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan, karena kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, mari taruh tangan kanan Anda di dada. Taruh tangan kanan Anda di dada. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengakui hari ini kami sampai di titik ini bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau setia. Kami mau menyerahkan kegagalan, luka, ketakutan, dan kelelahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mendirikan Ebenezer dalam hati kami, karena kami tahu sampai di sini Engkau masih menolong kami, menyertai kami, dan membimbing hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memulai, Engkau juga yang menyempurnakan. Seperti yang tertulis dalam firman Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita semua, akan meneruskan pekerjaan baiknya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan atas dasar firman ini aku percaya Tuhan Yesus, kami semua percaya bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau telah memelihara keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, pelayanan kami, hidup kami, bahkan seluruh pembaharuan budi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau mengerjakan sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan hikmat, marifat, pengertian daripada-Mu semakin dalam lagi, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mereka memiliki hati yang senantiasa mengasihi Engkau, hidup percaya sungguh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima semua kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Semua diberkati. Amin. Haleluya. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menolong. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Petrus yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami bawa persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Engkau berikan terlalu banyak Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bawa yang terbaik. Kami persembahkan itu di atas mezbah-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan pujian. Betapa dalamnya.
Ya, Bapak Ibu, saya atas nama pengembalaan mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya yang diurapi Tuhan di 7 benua 8 samudra. Biar dipakai Tuhan lebih lagi ya Pak ya. Puji nama Tuhan. Kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak, biar semakin diperluas lagi sampai di mana-mana. Puji nama Tuhan. Ya, saya mau bagikan juga kepada Anda semua bahwa tanggal 24 kita malam Natal, kita akan ibadah di tempat ini jam 5 sore. Ya, tadinya rencananya jam 7, cuman ada yang keberatan karena angkotnya libur malam Natal. Ya, jadi angkotnya mau Natalan juga rupanya. Puji nama Tuhan. Jadi kita jam 5 di tempat ini. Pembicaranya juga pendeta dari jauh sekali. Saya sendiri. Oke. Nah, terus tanggal 28 juga kita akan ibadah juga seperti biasa, pagi dan sore. Ya. 28 itu hari Minggu ya. Nanti tanggal 31 kita malam tahun baru di tempat ini. Nah, diingatkan untuk Anda semua yang mau ikut kita bersekutu beribadah itu jam 10 malam. Ya, kita akan mulai sampai tutup tahun. Nah, itu kita mau bawa makanan. Jadi makanannya mungkin boleh didaftar sama mantan pacar saya. Jadi supaya jangan tabrakan. Nanti kalau nggak di list, tidak lapor juga, nanti kan semua bawa nasi, nggak ada yang bawa lauk. Keselak juga kita nanti ya, saudara ya. Jadi lebih bagus di list, mau bawa apa. Nggak mesti juga harus, tapi jangan bawa rujak bobok lah ya. Nanti juga kita sakit perut. Ya, jadi mungkin ada yang mau bawa, oh saya sanggupnya bawa kue, oh silakan nggak apa-apa. Oh saya mau bawa, udah pada bawa kue semua, nggak ngopi kan rugi juga gitu ya. Saya mau bawa kopi gitu, saya bawa koshet, you know koshet? Kopi sachet. Ya, jadi ada yang mau bawa kopi boleh, ada yang mau bawa makan lauk boleh, ada yang mau bawa nasi boleh. Ya, jadi setelah tahun baru itu kita nikmati kebersamaan kita bersama-sama. Ya, karena firman Tuhan bilang jika kita sehati duduk rukun, hidup rukun ya, Mazmur 133.
Wah, itu lebih bahagia lagi kita, karena kita mau menyambut tahun baru ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau Anda mau dukung pelayanan ini, Anda bisa menabur ya melalui GBRJM dengan nomor akunnya tertera di layar. Nah, jadi jangan malu-malu juga untuk mau menabur. Juga kita punya kerinduan untuk punya gedung ya. Jadi kalau punya gedung juga mungkin nomor akunnya beda ya. Ini dia. Memang bagus banget nih, dikasih hitam supaya kita hafal ya, di bold ya. Jadi karena dari kita untuk kita, buat kita sama-sama ya. Kita rindu juga tempat ini, kita punya tempat yang lebih besar lagi. Karena apa saudara? Dengan adanya kamera di tengah ini susah kita melewat ya. Kalau kita punya baru lagi tuh kamera mau di mana aja nggak ada masalah ya. Jadi masalahnya kamera ini ada di tengah. Jadi kita berusaha untuk dapat gedung yang lebih besar lagi. Amin. Jangan ngomong dong. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Hari ini saya mau mengajak kita sama-sama punya iman yang lebih lagi ya. Jangan nyaman dengan keadaan, tapi kita harus punya iman yang lebih besar lagi ya. Karena apa? Karena Pak Cerang sudah berkhotbah tentang Ebenezer ya. Jadi jangan Ebennya aja, Hezernya juga dibawa. Oke, Sir? Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Anda. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini, beribadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini tetap dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami semua Tuhan boleh tetap meletakkan hidup kami di dalam Engkau dan Engkau dalam kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya 2026 tetap kami bersama dengan Engkau. Tidak ada yang berubah. Dunia boleh berubah, apapun boleh berubah, tapi kami dan Engkau tidak pernah berubah. Bahkan kami semakin disempurnakan di dalam Engkau. Dan kami boleh menikmati kekayaan bangsa-bangsa, menikmati seluruh yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang telah mengerjakan dari awal kehidupan kami, Engkau juga yang menyempurnakannya, sehingga kami semua boleh bersukacita senantiasa dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak, kami butuh berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, mari angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Diberkatilah Engkau karena Engkau anak dan biji mata Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita pulang dan kita terima semua berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Bapa, penyertaan yang sempurna, Roh Kudus yang tetap menjadi penghibur, yang menerima dan terus menjaga memelihara hidup kami. Semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih.
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ayo. Nyanyi.